imun. Saya ini sedang berpuasa. Itu kategorinya orang-orang soleh. Kategorinya orang-orang awam, ghibah tambah diterus no. Jadi orang awam itu tidak terlalu memikirkan ada pahalanya atau tidak. Yang terpenting dia wis poso. Allah berfirman innal mubadzirina kana ikhwanas sayatin. Sesuatu hal yang berlebihan, sesuatu hal yang terlalu over itu adalah temannya setan. Iya, terus keistimewaan di bulan Ramadan menurut Ustaz Umar bagaimana? Nabi yang paling cemburu dengan Nabi Muhammad beserta umatnya. Ini Nabi Musa alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Qurani, pada bincang santai malam hari ini di bulan Ramadan, kita akan membahas seputar Ramadan. Dan sekarang sudah bersama kita di sini Ustadz Haji Alvan Naban SE selaku Ketua DPC FKPGI Kota Surabaya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Ustadz Umar Haki SAG. Assalamualaikum Ustadz. Sahabat Qurani, langsung saja kita akan membahas materi pada malam hari ini, yaitu 3 tingkatan orang puasa. Monggo Ustadz Umar untuk penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa berbincang santai di dalam misi malam-malam Ramadan, dan dalam hal ini kita membicarakan tentang tingkatan-tingkatan orang yang berpuasa, di mana sudah maklum mungkin dan sudah banyak yang tahu bahwa puasa ini atau orang yang berpuasa itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah yang disebut dengan shaumul awam atau puasanya orang biasa. Kemudian yang kedua disebut dengan shaumul khawas, puasanya orang soleh. Dan yang ketiga adalah shaumul khawasil khawas, yaitu yang disebut dengan puasanya orang-orang istimewa. Puasanya orang awam adalah kaful jawarih, menahan diri dari makan dan minum, serta menahan kemaluan dari melakukan hubungan suami istri. Kemudian sedangkan puasanya orang-orang soleh adalah kaful jawarih angkulli makruhin, jadi menahan semua anggota badan dari segala yang dilarang atau segala yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang soleh di dalam melaksanakan ibadah puasa ini, mereka selalu mendawamkan atau menjaga 5 hal yang selalu dia pertahankan. Yang pertama adalah hifdzul lisan anil ghibah, menjaga lisan dari membicarakan keburukan orang lain, kemudian juga berbohong, kemudian juga mengadu domba, dan juga melakukan sumpah palsu, jadi sumpah bohong istilahnya. Kemudian yang kedua adalah menjaga pandangan dari segala sesuatu yang dilarang dalam syariat, yang secara sengaja tentunya. Kalau tidak sengaja ya boleh-boleh saja. Karena orang soleh itu selalu berpegang kepada salah satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khamsatu asya
tuhbitu saum atau tubtilu sawab. Ada 5 hal yang bisa merusak kepada pahalanya puasa. Jadi bukan hanya menjaga dari tidak batalnya puasa, tapi menjaga dari rusaknya pahala puasa. Jadi yaitu tadi berbohong, membicarakan menggibah, kemudian mengadu domba, bersumpah palsu, dan melihat, memandang dengan pandangan-pandangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang ketiga adalah menjaga pendengaran dari suara-suara yang juga dimakruhkan atau yang dilarang secara sengaja juga. Sedangkan yang keempat adalah menjaga semua anggota dari menjaga makanan, ya. Menjaga makanan di saat berbuka. Jadi terutama makanan itu halal apa haram itu betul-betul diperhatikan oleh orang-orang yang soleh di dalam melaksanakan puasa. Kemudian yang terakhir adalah Allah yastaksir minal halal waqtal iftar. Jadi orang soleh di dalam melaksanakan puasa di saat berbukanya itu dia makan berbuka itu tidak banyak. Ya sedikit saja. Ya, sedikit saja. Karena ada hadis Rasulullah mengatakan ma min wi'ain abghadu ilallah min batni muli'a minal halal. Jadi tidak ada wadah atau tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dari perut yang penuh dengan makanan-makanan. Jadi orang soleh dalam melaksanakan buka itu sedikit saja. Kemudian yang terakhir adalah puasanya orang khusus atau orang-orang istimewa. Ini bukan hanya menjaga supaya tidak batal, bukan hanya menjaga supaya pahalanya tidak rusak, tapi juga menjaga hati dari kesibukan dunia. Bahkan fikirnya pun tidak disibukkan dengan dunia. Sebagaimana dilakukan oleh para nabi dan para kekasih-kekasih Allah, para sahabat. Mereka itu sudah tidak lagi memikirkan pekerjaan. Mereka hanya menikmati hasil dari yang 11 bulan itu dilaksanakan. Jadi ketika Ramadan mereka berhenti total. Fokus beribadah kepada Allah. Jadi lisannya banyak berzikir, pandangannya banyak melihat tulisan-tulisan Quran dan lain sebagainya. Itulah mungkin sedikit gambaran dari tingkatan puasa. Baik Ustaz Umar, jelas sekali. Untuk selanjutnya Ustaz Alfan ada penjelasannya. Apa yang dikatakan oleh Ustadz Umar tadi bahwa secara tingkatan ada sedikit penambahan dari saya. Yang pertama mengenai saumul awam, yaitu kategori sebagai masyarakat pada umumnya yang notabene-nya dia itu mempunyai aktivitas tiap harinya untuk melakukan pekerjaan, aktivitasnya dan sebagainya. Ukurannya cuman ukuran syariat. Jadi dia sudah tidak makan minum dan sudah tidak berhubungan badan pada waktu di bulan suci Ramadan dan pada waktu melakukan ibadah di bulan suci Ramadan. Jadi dia yang terpenting wis ndak mangan, ya ndak ngombe, ndak batal dan tidak membatalkan puasa. Wis gugurno syariat. Nah, wis itu ukuran yang saumul awam. Apalagi di kota Surabaya ini, ya kan, di kota Surabaya ini apapun itu bisa terjadi. Ya, tantangan, godaan, bukan hanya kita mencari, malahan kita didekati. Nah, iya. Jadi orang awam itu tidak terlalu memikirkan ada pahalanya atau tidak. Ya, yang terpenting dia wis poso. Nah, ya, dikategorikan oleh Imam Ghazali kayak demi. Dan ukuran ini, hujah ini, itu sudah
antisipasi dengan kondisi keadaan zaman pasca sekian abad ditinggalkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Kategorinya adalah kategori umatnya. Terus yang kedua yaitu saumul khawas, yaitu puasa khusus. Jadi puasanya orang-orang soleh, puasanya orang-orang yang bukan hanya membatalkan secara syariat, tetapi perilaku tiap harinya, perbuatannya, kayak ucapan tadi. Tatkala itu wong namanya manusia, tetap orang soleh itu ya, terjadi sesuatu hal yang dia ucapkan dan itu mengusik ibadah puasanya, dia secara langsung otomatis melakukan istighfar. Jadi itu otomatis langsung melakukan istighfar. Apakah dia itu berbicara secara tidak langsung ghibah. Dan dikatakan oleh baginda Rasul, sekiranya kita ini diajak ghibah, sekiranya kita itu diajak yang notabene-nya merusak pahalanya puasa, dianjurkan anaso imun, saya ini sedang berpuasa. Itu kategorinya orang-orang soleh. Kategorinya orang-orang awam, ghibah tambah diterusno, tambah ya, gak dikurang, tambah ditambah. Ini kategori saumul khawas, atau nanti untuk mendengar atau melihat. Melihat di sini, melihat yang tidak disengaja, yang melihat yang itu menimbulkan hawa nafsu kita, ya kan? Kalau sekilas saja enggak apa-apa. Nah, enggak sengaja. Bu iku ketok nun sewu sing apa iku ketat pakaiannya, sing menonjol ya kan. Tapi itu ya kelihatan, enggak mungkin kan kita berada di luar ya kan. Enggak mungkin, tetapi itu tidak niati dan tidak dirasakan. Sekiranya itu tidak menimbulkan nafsu, itu pun tidak apa-apa. Tidak Ya kan? dicari, Ustaz. Kenapa? Tidak dicari. Tidak disengaja atau dicari, ya kan? Tidak disengaja atau. Tatkala itu sesuatu hal dia sedang diem, ya. Kok delalah dok ngarepe iku ketok, gak bergerak, ya kan? Berucap istighfar, astagfirullahaladzim. Karena apa? Berkeinginan untuk menjaga pahalanya. Jadi ukurannya beliau itu sampai makan pun itu juga dijaga. Bukan makan seperti kita ya kan, ngabuburit, tuku es degan, ya kan, gak cukup es cau, gak cukup es teh, sih kurang menet itu wekek nok ngarepe, ya kan, kurang piro iki. Kalau Ya, kalau nggak gelegean nggak. Lah, kadang gelegean pun sih penasaran ya kan. Nah, ini kategori apa yang dikatakan oleh Ustadz Umar tadi, ini adalah sangat dibenci oleh Allah. Allah berfirman, innal mubadzirina kana ikhwanas syayatin. Sesuatu hal yang berlebihan, sesuatu hal yang terlalu over, itu adalah temannya setan. Tidak ubahnya seperti itu. Yang terakhir adalah, saya cuma menambahi aja ini ya, yang terjadi di kalangan masyarakat. Kalau untuk yang puasanya saumul khawas, ya. khusus itu para aulia, para nabi, para rasul. Jadi dua kategori yang tadi itu dijalani dan dilakukan, ada tambahan yaitu di dalam hatinya. Jadi hati ini dijaga betul sampai ucapan, bukan hanya perilaku, sikap pun. Jangan sampai untuk bisa mencederai atau mendolimi sikapnya itu. Jangan sampai dia itu mempunyai sikap yang orang lain bisa berbuat maksiat. Ini puasanya dikala dia melakukan puasa di bulan Ramadan. Dia selalu wajhat fima indakan nas, ya kan? Dia selalu merendahkan diri. Dia selalu untuk merendah, bukan rendah hati, bukan rendah diri, tetapi merendahkan dirinya untuk berbuat, menjaga sikap, perilaku, ucapan, pandangan, dan di dalam hatinya
dijaga agar senantiasa untuk tetap bertafakur dan selalu berzikir tatkala itu di bulan puasa. Itu untuk tambahan aja yang sudah diawali oleh Ustadz Umar. Gitu Ustadz Umar. Yeah. Masya Allah, sangat jelas sekali bulan hari ini. Ini ada sedikit pertanyaan untuk Ustadz Umar dan Ustadz Alfan. Di Al-Quran disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 183, Allah menyebutkan orang beriman, kenapa bukan orang Islam? Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa Allah itu menyebutkan orang-orang beriman? Hai orang-orang beriman, hai manusia yang meyakini saya. Ya kan? Bukan ukuran tuntunan syariat dia itu adalah orang Islam, tidak. Kadang-kadang dia mengaku Islam, tapi kadang-kadang dia masih belum yakin. Ya kan? Nah, jadi kategori ini khusus bagi yang dia benar-benar yakin, ya. Ya, meyakini apa yang atas sebuah perintah Allah yang notabene kategori ini ukuran kita selaku manusia dalam kehidupan di dunia, ini ukuran ibadah yang berat. Wong gak mangan, gak ngombe, ya kan? Dan ini adalah sebuah kebutuhan nutrisi bagi kita, tetapi kita dituntut untuk tetap beraktivitas seperti biasanya. Jadi sebetulnya Allah itu mengembalikan jati diri manusia. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Dengan adanya bukan hanya sholat, bukan hanya kita ini syahadat atas dikubil kolbi wa ikraru bil lisan, bukan hanya itu, ya kan? Ya. Tetapi ukuran untuk menahan hawa nafsu itu. Innan nafsa la'amarutum bisu. Sesungguhnya dalam diri manusia ada nafsu yang sekiranya dia selalu mengajak menghar di hadapan. Makanya Allah itu mentasdikkan dalam sebuah ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu, he wong-wong sing iman, he orang-orang yang telah meyakini saya atas sebuah perintah yang saya perintahkan, yaitu puasa, atas ibadah sebelum dilakukan umat-umat sebelumnya. Jadi ini, jadi ukuran puasa kayak Allah memerintahkan Nabi Muhammad Ibrahim alaihi salam. Hai Ibrahim, sembelihlah anakmu untuk. Ukuran ini adalah perintah. Iya kan? Ukurannya adalah sebuah keyakinan. Ukurannya adalah sebuah ketaatan, kepatuhan yang telah dijalani atas sebuah perintah, mengukur keyakinannya, kepatuhannya, ketaatan sejauh mana. Apakah awakmu iki seneng Ismail opo seneng aku? Ya kan? Baik Ustaz. Itu. Ustaz selanjutnya Ustaz Umar, Masya Allah begitu indah bulan Ramadan Ustaz. Iya, Terus keistimewaan di bulan Ramadan menurut Ustaz Umar bagaimana? Ya, sebelum saya menjawab pertanyaan yang ini, saya sedikit menambahkan terkait ulasan yang tadi, boleh? Tadi yang awam, yang soleh, yang istimewa, itu selama dia menjalankan puasa, dan umat Nabi Muhammad ini memang kan umat yang paling istimewa daripada umat-umat yang lain. Jadi kalau yang istimewa, yang masuk kelompok istimewa itu disebut dengan as-sabiqun as-sabiqun. Jadi bisa jadi masuk surganya itu tidak dihisap. Kemudian yang soleh, yang masuk kata-kata kategori soleh itu bisa dikatakan muktasid, yang dengan tengahan. Itu fahuwa najin, kata Rasulullah, itu orang-orang yang selamat, sukses istilahnya. Kemudian yang tadi itu, yang paling bawah, yang awam itu bisa dikatakan zalimun li nafsi. Jadi masih banyak kejelekannya daripada kebaikannya. Dan ini maghfurun lah. Jadi tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita berbicara tentang keistimewaan Ramadan, sebetulnya kalau kita ungkap di
pembicaraan santai ini rasanya sangat Sempit. sempit Iya, sekali. sangat. Karena paling tidak saya hanya ingin menyampaikan bahwa ada nabi yang paling cemburu dengan Nabi Muhammad beserta umatnya. Ini Nabi Musa alaihissalam. Jadi yang dicemburuin oleh Nabi Musa terhadap umat Nabi Muhammad itu karena terkait dua hal. Yang pertama adalah terkait masalah Quran, kemudian masalah Ramadan. Jadi kenapa Nabi Musa itu sangat cemburu dengan umat Nabi Muhammad? Karena Allah memberikan dua hadiah ini, Al-Quran dan Ramadan, yang keistimewaan di kedua-duanya ini sangat luar biasa. Sampai-sampai Allah mengatakan, Ya Musa, inni a'taitu ummata Muhammadin nurain. Saya memberi dua cahaya kepada umat Nabi Muhammad, kaila yadurruhum dzulmatain. Jadi supaya tidak tertimpa dua kegelapan terhadap umat Nabi Muhammad. Nabi Musa bertanya, Man nurain ya Rabb? Apa dua cahaya itu? Nurul Ramadan wa nurul Quran. Cahaya Ramadan dan cahaya Quran. Kemudian Nabi Musa bertanya, wa ma dzulmatain? Apa dua kegelapan itu? Zulmatu yaumul qiyamah wa zulmatul qabri. Jadi kegelapan alam kubur dan kegelapan hari kiamat. Artinya Ramadan ini memang untuk menjadikan cahaya kita atau penerang kita bukan hanya di alam kubur saja, tapi nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Sangat istimewa sekali bulan Ramadan, Ustaz. Makanya mumpung Allah memberikan kita nikmat sehat dan kita diberikan oleh Allah hidup, kita perbanyak amal ibadah di bulan Ramadan. Anggap bulan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Jadi kita bisa berlomba-lomba mengejar pahala di bulan Ramadan. Terima kasih Ustadz Umar dan Ustadz Alvan atas waktunya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, sahabat Qurani di rumah. Demikian bincang santai kita pada malam hari ini bersama Ustadz Alvan dan Ustadz Umar. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di bincang santai selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.